Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH, beserta para Hakim Agung dan Hakim ad hoc. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Ketua Mahkamah Agung Negara Singapura, Ketua Mahkamah Agung Negara Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Negara Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Negara Qatar, dan seluruh delegasi dari negara Arab Saudi, Sudan, Australia, China, dan Rusia. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Yang Mulia para Purna Bakti pimpinan Mahkamah Agung, Hakim tingkat banding, dan Hakim tingkat pertama di seluruh tanah air Indonesia, para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras, membenahi diri, terus melakukan reformasi, menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance. Harapan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin tinggi. Masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Di tengah-tengah tantangan ini, integritas adalah pilar utama, bukan hanya bagi para hakim agung, tetapi seluruh hakim di Indonesia, juga seluruh panitera, ASN, dan pegawai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pasti akan menjadi rujukan para hakim, jadi tauladan bagi para hakim di seluruh Indonesia dan menjadi harapan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik reformasi internal yang dilakukan oleh MA untuk menegakkan prinsip rule of law dan good governance, meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan. Kualitas SDM hakim adalah kunci, integritasnya, profesionalismenya, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi, bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum. Misalnya, penerapan sistem restoratif justice sebagai terobosan penyelesaian perkara. Hadirin yang saya hormati, pemerintah mengapresiasi inovasi-inovasi Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan transformasi hukum, peningkatan penggunaan sistem e-court, pengembangan decision support system DSS berbasis artificial intelligence yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya. Rakyat Indonesia juga mengapresiasi terhadap komitmen keterbukaan kepada publik. Sudah ada 22 ribuan putusan telah dipublikasikan dalam direktori putusan yang bisa diakses oleh publik.
Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47% perkara. Ini perkembangan yang sangat bagus. Namun demikian, bukan hanya kuantitas putusan yang penting. Yang paling utama adalah kualitas putusan, bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju. Saya sangat berharap reformasi sistem hukum ini menjadi bagian penting bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Sekali lagi, memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan good governance, menyelamatkan aset negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama lapis bawah, dan membawa Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.